Halo, perkenalkan nama saya Asteria Wiranda, NIM 2210417602. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari Makul Manajemen Operasi. Yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Manajemen operasi membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang kedua, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas, diantaranya adalah yang satu, output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua, output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dan melaksanakan bisnis antara lain: perubahan teknologi, perubahan regulasi, persaingan yang semakin ketat, perusahaan tren konsumen, ketidakpastian ekonomi. Nomor 4, dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Untuk menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Identifikasi keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari pesaing Anda. Apakah itu berkualitas produk atau layanan, kecepatan pengiriman, harga, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya, jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatkan efisiensi produksi dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan penghematan biaya. Yang keempat, inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi juga fokus pada kegiatan pelanggan dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang ketujuh, analisis pasar. Selalu perhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Nomor 5, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan dalam suatu produk. Nomor 6, dalam bisnis pasti ingin keuntungan yang meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkatkan keuntungan. Kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain: 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua,
meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang baik. Yang ketiga, mengurangi biaya. Produk yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, meningkatkan harga jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk berkualitas rendah. Nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu proses produksi job shop. Proses produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contoh adalah produksi perhiasan atau furnitur yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dan batch biasanya melakukan karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya, makanan dan minuman dalam jumlah besar. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa berhenti. Produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya adalah bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contohnya adalah proses pewarnaan kain dan pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Nomor 8. Silakan buka link ini dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham. Apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dan video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Serta jelaskan isi video tersebut secara terinci. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut. Topik pengertian manajemen operasi. Pembicara Iqbal Satyanegara SEMM. Materi. Produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu 1. Manfaat bentuk, 2. Manfaat tempat, 3. Manfaat waktu, 5. Manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD counter, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. 1. Set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah 1. Set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah 1. Set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang pertama, input, karyawan, peralatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.